Ya pemirsa, kita melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai problematika dan juga solusi Kamar Dagang dan Industri Kota Balikpapan di tengah pandemi COVID-19. Masih bersama dengan Abang Yasir Arafat. Siap, Mbak Sandra. Ya, silakan nih Pak. Tadi kan kita terputus ya terkait solusi yang mungkin bisa diberikan oleh Kamar Dagang dan Industri mengenai COVID-19. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kami sih dari lihat unsur dari sektor ekonomi, Mbak Sandra. Jadi kalau sektor ekonominya kan kami lihat, pertama itu untuk bisa, ini kan masalahnya kan semua suffer masalah gara-gara COVID, ekonomi bengek nih. Balik kata sakit lah. Akhirnya yang paling menurut kami, satu, pemerintah harus membuka spending government-nya harus ngalir. Perdagangan dan jasa, tenda-tenda di dalam sebagai trigger, sebagai pemicu untuk menggerakkan roda ekonomi itu penting. Karena saat ini yang menjadi tumpuan harapan untuk bisa memicu, men-trigger ekonomi agar berputar, yaitu spending government. Nah, spending government yang kayak tenda-tenda, pengadaan dan jasa di seluruh dinas yang ada, sehingga banyak orang akan bekerja, orang akan berkarya, orang akan berusaha sehingga akan mendapatkan pundi-pundi. Memang suka tidak suka agak melambat, agak melesu, bahkan mendesu. Tetapi dibandingkan di rumah, di lockdown, di shipping di rumah aja, tetapi tidak ngapa-ngapain, sehingga akhirnya mau sampai kapan? Corona tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan berakhirnya. Informasi dari WHO sendiri, corona tidak bisa dihilangkan ya Pak? Kira-kira begitu. Yang ya artinya kita sebagaimana kita tahu betul kata Mbak Sandra, WHO sendiri menstate sampai saat ini belum ada obatnya, dan bahkan sampai kapanpun yang tadinya pandemi bisa berubah jadi epidemi. Jadi kayak semacam sakit flu biasa. Wih, saya kaget juga kan? Juga ya Pak ya. Shock juga kita nih kayak penyakit biasa. Halo. Nah, akhirnya apapun itu whatever. Terus habis itu yang spending government men-trigger ekonomi, ibarat kata kayak air yang kering, untuk bisa memancing air yang keluar, maka dipancing dengan air yang masuk, ya kayak dikompa-kompa, disedot segala macam kan, akhirnya keluar. Disitulah mulai ada pemasukan dan pengeluaran daripada masyarakat Balikpapan itu sendiri. Ya, kita menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bapak-bapak kita DPR sudah memberikan sembako, termasuk juga BLT dalam jangka 4 bulan senilai 136 miliar, 70 miliar dalam bentuk sembako dan dana selama 4 bulan, yang 60 sekian miliar itu untuk APD dan sebagainya. Tapi apapun itu posisinya, kami juga berharap artinya dana-dana itu juga dari kita untuk kita buat kita. Mudah-mudahan kan misalnya APD bisa dibuat di Balikpapan sehingga uangnya berputar di Balikpapan. Tidak perlu lagi ini ya menunggu distribusi mungkin ya, seperti tidak itu. ambil dari luar sehingga uang tidak keluar dan uangnya itu berputar di Balikpapan. Harapannya begitu. Pak Wali juga sudah mengganti dengan misalnya kita menghargai yang telur ya kan, dengan makanan-makanan daripada UMKM, cookies sebesar kalau nggak salah 50.000 toples, dan ini sesuatu yang gebrakan yang luar biasa. Tapi menurut kami itu tidak cukup. Ya, tapi juga apakah sudah tepat penggantian dari mungkin salah satu tadi contoh telur diganti dengan ya cookies yang sekian? Kan kebutuhan dari fungsi sembako sendiri kan artinya berbeda begitu ya. Mungkin orang lebih membutuhkan telur dibandingkan cookies gitu ya. Ini barang-barang ini agak-agak memang menarik juga untuk dibahas. Tapi yang pertama kan spending government harus cepat jalan. Dengan tentunya dengan SOP COVID-19. Jadi kita dengan new life, new style, new normal lah kata pemerintah Indonesia yang baru. Ya kalau kata kerennya sekarang, ya kita berdamai dengan COVID. Tapi saya lebih memilih kita perang dengan COVID, tetapi menaati SOP COVID dengan mengendorse agar masyarakat sadar tingkat awareness-nya pentingnya itu kesehatan, dengan menjaga misalnya keluarganya, menjaga dirinya berarti menjaga keluarga mereka. Lalu terkait yang tadi Mbak Sandra pertanyaan yang tadi posisinya yang BLT atau yang bansos atau misalnya bantuan daripada pemerintah pusat, PKH dan lain sebagainya, yang saya lihat kan dari Balikpapan kita sangat menghargai lah. Pemerintah Balikpapan sangat luar biasa memperhatikan masyarakat Balikpapan, artinya membantu lah dengan memberikan bantuan langsung maupun dalam bentuk sembako untuk bisa meringankan beban mereka. Tetapi kan ini ada waktunya, dan yang saya lihat juga, saya melihat di lapangan ya, saya lebih cenderung sebagaimana yang dilakukan pusat dan provinsi, yaitu mentransfer dana. Lebih efektif ya Pak ya, lebih efektif dan lebih efisien, sehingga penerimaan manfaat bisa langsung memberikan
sesuatu dengan dana tersebut. Jadi kalau 300.000 kan mereka harus menerima plek-plek. Kalau sembako kan akhirnya di medsos-medsos kan posisinya berbicara yang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tidak baik, ada yang baik, dan ini kan perlu dijelaskan sama pemerintah. Tetapi saya meyakini dan perlu saya sampaikan juga ke masyarakat, pada prinsipnya tidak ada pemerintah yang tidak ingin berbuat terbaik untuk rakyatnya. Artinya memang ada kekurangan mungkin iya, lalu ada kebaikan juga pasti iya. Nah, perlu ini semua bersabar, dan saya juga meminta kepada pemerintah untuk bisa lebih diperbaiki sistem distribusinya, sistem dari pelaksanaannya. Mungkin dari paling dasar adalah proses pendataan dari si penerima ya Pak ya. Itu yang saya bingung, masalah data ini dari pusat, dari provinsi, dari kota pun ini berbeda-beda. Data RT dan lain sebagainya, Dukcapil, data kematian ini kan kadang-kadang juga jadi friksi, bukan dari zaman sekarang aja ya, dari zaman-zaman dulu masalah pendataan. Tetapi yang saya lihat sih artinya ya perlu betul-betul. Kemudian terkait verifikasi yang mungkin membingungkan para masyarakat si penerima begitu ketika mendapatkan sembako, kemudian ini saya kok bisa dapat gitu, gimana sih kriteria dan syaratnya? Mungkin ada pertanyaan yang akhirnya muncul, kemudian ada kecemburuan antar sosial. Ini yang susah dari awal. Apa sih kriterianya? Ya, apa sih persyaratannya mendapatkan bantuan daripada pemerintah kota, provinsi maupun pusat? Yang saya lihat sih agak memang agak sedikit ambiar sih, agak sedikit ambigu sih dari bahasanya di situ kan. Yang terkena dampak COVID-19, saya pun terkena dampak. Di sini meluas ya Pak, masih tidak spesifik begitu. Kalau dulu kan masalah fakir miskin gakin jelas, yang pengangguran jelas. Tapi kalau bicara dampak COVID-19 ini kan semua terdampak. Diserahkan semua, tanyakan ke RT, bahkan Pak Jokowi pun sampaikan. Kalau ada masalah tanyakan ke PRT. PRT-nya juga kena ya Pak? Ya PRT juga terkena. Ada yang ya ini kan juga agak sedikit barangnya sedikit, manusianya banyak, mencari yang terdampak COVID. Sementara hampir mayoritas semua terdampak COVID. Nah ini kan dari seluruh unsur kan stuck. Pasca diberlakukannya ya halusnya tidak PSBB, tetapi kan berikade jalan di mana-mana yang saya pikir kurang efektif dan efisien. Karena kita lihat di mana-mana akhirnya menimbulkan keramaian dan bahkan bisa menjadi potensi corona muncul di sana. Ya kan? Benar. Habis itu yang kedua, gambarannya berikade, banyak UMKM juga banyak di sweeping kanan kiri, yang warung kopi, warung-warung makan dan lain sebagainya. Kalau malam ya tempat berkumpul itu sah-sah saja kami menghargai. Lalu yang ketiga, masjid juga posisinya juga ya tanda petik di bulan Ramadan ada yang buka, ada yang tutup, ada yang dihimbau, ada yang memang diperketat, didatengin dan lain sebagainya. Sementara pasar masih terbuka. Ini kan yang saya pikir juga harus memang duduk sama-sama memberikan kebijakan yang fair dan persamaan dan adil, sehingga seluruh masyarakat merasa nyaman dan betul. Contoh yang tadi saya bilang, yang satu solusinya harus secepatnya pelayanan publik dibuka, dan yang kedua yaitu spending government harus jalan, karena itu yang men-trigger pemicu ekonomi akan berputar. Yang ketiga perlunya yang saya lihat ya, memang suka tidak suka, mau tidak mau harus kita akui ya, kita berperang dengan COVID, diperketat di satu sisi, diperlonggar relaksasi terhadap unsur ekonomi. Silakan berbuka tetapi dengan COVID-19. Jadi gambarannya sih Mbak Sandra, kalau saya pikir perlunya kan memang satu kebijakan yang tersistematis, yang memang yang terukur sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Contoh, kita kan Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Balikpapan mempunyai dinas-dinas. Untuk memperbaiki pengolahan pasar ada dinas perdagangan. Maka perlu di sana pasar ini akan dibuka. Manakala posisinya Anda pedagang menaati juga SOP COVID-19. Saya yakin tidak mudah, tetapi kan banyak cara, misalnya ke Jawa Tengah untuk melebur, untuk mengurai benang kusut di sana yang begitu numpuk. Akhirnya jalanan itu dipergunakan, diperlebar volumenya. Jalan dipakai fasilitas publik untuk menghindari dan merealisasikan SOP COVID-19, yaitu social distancing, physical distancing, sehingga customer, orang yang berkunjung sana
terhindar daripada berdesak-desakan, bersentuhan, langsung mereka ketemu pedagang dengan membelakangi satu sama lain dengan berjarak dan sebagainya. Itu bisa dicontoh pengelolaan pasar Pak Ganjar Pranowo yang ada di Jawa Tengah. Contoh itu ya. Yang kedua, posisinya juga perlu juga disamaratakan di dalam aturan mainnya. Jadi harus ada syarat dan ketentuan begitu ya? Anda punya dinas UMKM, ya kan? Ibarat kata ya perindustrian dan UMKM kan. Anda juga punya posisinya camat, lurah, RT yang tiap bulan Anda kasih juga, termasuk dinas kesehatan, LPM dan lain sebagainya. Semua ini punya unsur, pemerintah punya unsur. Artinya hukum harus sama, aturan main harus jelas. Silakan Anda berjualan, tetapi satu sisi Anda harus ikuti SOP COVID-19. Hidup normal dengan new life, dengan pola habit yang biasa kita lalui lalu berubah. Dan ini harus bisa berubah. Dan pada akhirnya kita akan terbiasa dengan pola itu tersebut. Maka perlu pendataan dari seluruh unsur ekonomi yang ada, semua diregistrasi ulang ke pemerintah kota. Yang mau buka harus daftar pemerintah kota, ya kan? UMKM, pasar ke pasar, masjid ke DMI atau apapun itu ya, ke Kementerian Agama, atau misalnya minimarket, misalnya ke perdagangan, atau misalnya perizinan, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah disosialisasikan, Anda silakan buka. Jadi harus ada ketetapan dulu dari masing-masing ini ya, pintu, artinya supaya memang mereka-mereka yang ingin buka harus berizin begitu. Kalau saya pikir dalam rangka untuk bisa ekonomi kita meningkatkan daya saing ekonomi dan ekonomi berputar, maka suka tidak suka harus dibuka seluruh unsur ekonomi yang ada. Jadi Pak Yasir, artinya dari Kamar Dagang sendiri menilai bahwa solusi yang terbaik saat ini adalah membuka pelayanan publik, spending government, dan juga yang tadi pola kebijakan di dalam merealisasikan SOP COVID-19 ini penting terhadap seluruh unsur yang bergerak ekonomi, kantor, mall, hotel, UMKM, warung kopi, termasuk masjid dan sebagainya, seluruh harus ada aturan mainnya. Tapi bagaimana Pak, ketika semisal begitu kan, artinya semua tadi itu direalisasikan begitu kan, bagaimana kita bisa mengukur kedisiplinan dari masyarakat? Nah kan ini kalau misalkan kita buka, otomatis akan berpotensi meningkatkan positif tadi. Jadi yang saya lihat, ialah gini, sebenarnya kan masyarakat kan yang saya sampaikan tadi, di rumah sakit, di luar sakit. Jadi memang kita nggak ada pilihan. Ini yang saya menurut kami, ini adalah pilihan yang terbaik daripada yang terburuk. Jadi opsi paling terakhir ini ya? Iya, maksudnya suka tidak suka supply pemerintah kepada masyarakat, subsidi pemerintah terbatas sampai bulan Juli. Tetapi ekonomi suka tidak suka harus berputar. Ya kan? Selama ini pemerintah hanya bisa memberikan 1.600.000 dan lain sebagainya. Saya pikir juga ya untuk sementara cukup, tetapi untuk jangka panjang ini tidak cukup. Artinya mau tidak mau di bulan Juli akan dan harus bulan Juni atau besok pun harusnya sudah mulai buka. Tetapi itu yang saya bilang, harus ada SOP khusus, mengumpulkan kawan-kawan ekonomi. Anda mau buka, ikut aturan kami. Ini juga untuk kebaikan Anda. Apakah harus ada regulasi seperti Perda mungkin Pak? Tidak, perwali cukup juga. Atau misalnya mendisiplinkan seluruh unsur ekonomi sehingga semua customer, buyer, konsumen juga akan ikut disiplin karena ownernya disiplin. Penting itu. Maka diberikan batas kewenangan misalnya 3 kali peringatan. Kalau Anda tidak menaati SOP COVID-19 misalnya, yang mau buka warung kopi, yang mau buka ingat siapkan hand sanitizer atau cuci tangan. Sementara jangan bersalam-salaman, banyak-banyak cuci tangan. Yang kedua, social distancing, menjaga tempat duduk sebagaimana di Eropa, digaris-garisin misalnya satu tempat paling banyak 10 orang. Jadi berganti keluar masuk sehingga ya memang menurun pendapatan mereka, tetapi dengan berjarak, ditanda silang dan sebagainya sehingga masing-masing diajarkan disiplin. Yang ketiga, posisinya perlunya juga semua masing-masing itu memasang spanduk yang saya pikir agak trendy lah dan dapat diterima oleh masyarakat dan menimbulkan awareness bagi masyarakat. Ini yang saya pikir agak kurang gaya sosialisasi, gaya campaign daripada pemerintah Kota Balikpapan terkait kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dan berbahayanya COVID-19. Contoh, misalnya ada yang spanduk dipasang ya, bagi yang mau buka ya, di fasilitas publik, mau masjid, mau minimarket, mau mall,
mau hotel, mau warung kopi dan seluruh fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan keramaian dan di situ ada corona, berpotensi ya. Pasang tagline, slogan misalnya, awas, corona mengintai Anda. Lawan fightlah corona, karena dengan menjaga diri Anda berarti Anda menjaga keluarga Anda di rumah. Jadi selalu diingatkan masyarakat itu pentingnya menjaga diri mereka karena keluarga Anda itu menunggu di rumah. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan kalau kita di otak kita. Jadi ini kita bawa semacam sugesti artinya ya? Iya, Anda silakan berdagang, berusaha silakan. Tetapi kita perlu juga mengendorse masyarakat bahwasanya pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya menjaga diri kita karena untuk keluarga kita di rumah. Jangan sampai kita membawa penyakit kita di rumah sehingga menjadi fitnah dan menjadi susah untuk semua. Hidup sudah susah. Jangan ya kan? Dibikin susah lagi. Nah, makanya yang saya lihat pola-pola campaign ini memang harus lebih apa ya, lebih elaborate, lebih touchingnya, lebih sering bisa diterima masyarakat sehingga masyarakat itu suka tidak suka kan hak dan kewajiban ini kalau mau masyarakat nurut, semua harus dituruti. Semua haknya harus dipenuhi, makannya, ininya segala macam. Tapi kan ternyata dalam kenyataannya kan memang tidak bisa. Sehingga yang bisa apa? Masyarakat sekarang yang sakit itu apa sih? Itu psikisnya mereka. Psikisnya mereka itu mentalnya mereka yang sakit. Maka harus diobati posisinya mental mereka. Oke Pak, kita tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi pemirsa setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di program Ngopi Ngobrol Pintar. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini.